contoh inovasi pada UMKM. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Abela Anita Anwar, NIM 2301610117. Saya dari kelas 5 BDG A102 dengan prodi Bisnis Digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Pengertian dan Inovasi tentang contoh-contoh inovasi pada UMKM. Simak ya teman-teman. Apa sih inovasi itu teman-teman? Nah, jadi inovasi adalah proses menciptakan ide baru, produk, layanan, atau metode yang lebih efektif. Mengapa inovasi penting bagi UMKM teman-teman? Karena inovasi meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif, menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, dan membuka peluang pasar baru. Kemudian ada jenis-jenis inovasi pada UMKM teman-teman. Yang pertama, inovasi produk, yaitu menciptakan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada. Contohnya itu, makanan ringan dengan rasa unik dan produk daur ulang. Yang kedua, inovasi proses, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi atau operasional. Contohnya itu teman-teman, penggunaan aplikasi untuk manajemen inventaris dan sistem pembayaran digital. Nah, yang ketiga, inovasi pemasaran, yaitu menciptakan cara baru untuk menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan. Contohnya, pemasaran melalui media sosial dan program loyalitas pelanggan. Nah, yang terakhir, inovasi model bisnis, yaitu mengubah cara UMKM menghasilkan uang dan memberi nilai kepada pelanggan. Nah, teman-teman, contohnya berlangganan produk dan kemitraan dengan bisnis lain. Kemudian kita akan membahas studi kasus inovasi produk keripik singkong aneka rasa. Nah, UMKM-nya itu Singkong Kreatif di Medan. Inovasinya ada mengembangkan keripik singkong dengan berbagai rasa unik seperti rasa balado, keju, coklat, dan kopi. Menggunakan bahan baku lokal berkualitas tinggi, kemasan menarik dan modern. Hasilnya itu akan meningkatkan penjualan hingga 50%, memperluas pasar keluar kota Medan, dan mendapatkan penghargaan sebagai UMKM inovatif ya teman-teman. Nah, kemudian studi kasus inovasi proses, yaitu batik online. UMKM-nya Batik Modern di Yogyakarta. Inovasinya membuat platform e-commerce untuk menjual batik secara online, menggunakan sistem manajemen pesanan dan pengiriman yang terintegrasi, dan menawarkan layanan konsultasi desain batik secara virtual. Nah, hasilnya itu akan meningkatkan jangkauan pasar secara signifikan, mengurangi biaya operasional toko fisik, dan meningkatkan kepuasan pelanggan ya teman-teman. Nah, kemudian ada studi kasus inovasi pemasaran warung kopi kekinian. UMKM-nya itu Kopi Medan Asli. Inovasinya memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk promosi, mengadakan event mingguan, bekerja sama dengan influencer lokal. Hasilnya akan meningkatkan brand awareness di kalangan anak muda, meningkatkan jumlah pelanggan dan penjualan, dan menciptakan komunitas pelanggan yang loyal. Dan yang terakhir, kita akan membahas studi kasus tentang inovasi model bisnis, yaitu catering sehat berlangganan. UMKM-nya Sehat Alami Catering. Inovasinya menawarkan layanan catering makanan sehat dengan sistem berlangganan. Menu bervariasi setiap minggu dengan bahan-bahan segar dan organik, dan pengiriman tepat waktu dan kemasan ramah lingkungan. Hasilnya akan meningkatkan pendapatan bulanan secara stabil, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, dan mendapatkan reputasi sebagai penyedia catering sehat dan terpercaya ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberitahu tips menciptakan inovasi pada UMKM ya. Nah, yang pertama tipsnya itu pahami kebutuhan pelanggan dengan melakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Yang kedua, manfaatkan teknologi ya.
dengan menggunakan media sosial, e-commerce, dan aplikasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar ya. Kemudian pelajari tren teknologi terbaru dan terapkan pada bisnis Anda. Nah, yang ketiga, berkolaborasi ya. Kerjasama dengan UMKM lain, komunitas, atau lembaga pendidikan untuk mendapatkan ide dan sumber daya ya. Nah, yang terakhir tipsnya itu berani mencoba. Jangan takut untuk mencoba ide-ide baru meskipun terdengar aneh atau beresiko. Kemudian lakukan eksperimen kecil-kecilan sebelum meluncurkan inovasi secara besar-besaran ya teman-teman. Nah, jadi itu tips yang saya kasih untuk menciptakan inovasi UMKM ya. Tantangan inovasi pada UMKM yang pertama itu keterbatasan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi yang terbatas. Solusinya cari pendanaan dari pemerintah, investor, atau pinjaman bank ya. Yang kedua, kurangnya pengetahuan, yaitu kurangnya pemahaman tentang tren pasar, teknologi, dan manajemen bisnis. Solusinya ikut pelatihan, seminar, atau mentoring bisnis ya. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan, yaitu karyawan atau pemilik bisnis yang enggan mencoba hal-hal baru. Solusinya itu libatkan semua pihak dalam proses inovasi dan berikan insentif ya. Bagaimana cara mengatasi tantangan inovasi tersebut? Nah, yang pertama, bangun budaya inovasi, ciptakan lingkungan kerja mendukung eksperimen kreativitas dan berkolaborasi ya. Berikan penghargaan kepada karyawan yang memberikan ide-ide inovatif. Nah, yang kedua, fokus pada solusi sederhana, yaitu jangan terpaku pada inovasi yang kompleks dan mahal. Cari solusi sederhana yang dapat memberikan dampak pasar. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, cara mengatasi tantangannya, yaitu dengan belajar dari kegagalan. Nah, jadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk memperbaikan di masa depan ya. Jangan menyerah dan terus mencoba ide-ide baru. Nah, teman-teman, apa sih peran pemerintah dalam mendukung inovasi UMKM itu? Nah, peran pemerintah dalam mendukung inovasi UMKM itu ada pemberian modal dan subsidi seperti program pinjam lunak, hibah, dan bantuan modal untuk UMKM. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan seperti pelatihan manajemen bisnis, pemasaran, dan teknologi, pendampingan oleh mentor bisnis yang berpengalaman. Nah, yang terakhir ada fasilitas akses pasar, yaitu pameran, promosi, dan kerjasama dengan platform e-commerce. Contoh program pemerintah untuk UMKM. Yang pertama, kredit usaha rakyat atau KUR, yaitu pinjaman modal kerja dengan bunga rendah. Nah, yang kedua, program inkubasi bisnis, yaitu ada pelatihan dan pendampingan untuk startup dan UMKM. Yang ketiga, pemeran produk unggulan daerah, yaitu promosi produk UMKM lokal di tingkat nasional dan internasional. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu, inovasi adalah kunci sukses bagi UMKM di era digital. UMKM perlu beradaptasi dengan perubahan pasar dan memanfaatkan teknologi. Nah, pemerintahan dan pihak terkait perlu mendukung inovasi UMKM melalui berbagai program dan kebijakan. Jadi teman-teman, mari bersama-sama mendorong inovasi pada UMKM di Indonesia ya. Dengan inovasi, UMKM dapat meningkatkan daya saing, ciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi ya teman-teman. Sekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Sekian dari saya pamit undur diri karena kalau maju saya nggak lihat teman sendiri. Bye-bye teman-teman, terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya.